Seorang laki-laki bernama Randy saat ini hidup cukup sejahtera. Ia mempunyai istri dan dua orang anak. Ekonominya stabil dan mereka tinggal di sebuah rumah yang cukup mewah di daerah tempat tinggalnya. Randy membuka usaha bengkel motor di depan rumahnya. Dari bengkel motor itulah Randy bisa menghidupi anak dan istrinya. Hidupnya sangat berkecukupan. Namun, sebelum Randy mencapai tahap ini, hidup sejahtera yang ia nikmati saat ini, ternyata di balik itu semua, Randy pernah mengalami suatu kejadian yang hampir merenggut nyawanya sendiri. Semua ini berkaitan dengan almarhum orang tuanya. Sejak Randy bisa mengingat, ia tinggal hanya berdua dengan sang ibu di sebuah dusun terpencil. Ibu Randy sangat mencintainya dan bekerja keras untuk menghidupi anak semata wayangnya. Pekerjaan apapun dilakukan oleh sang ibu demi Randy yang sangat ia sayangi. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang lebih mirip gubuk di dusun terpencil itu. Randy bersekolah di sebuah SD Impres di dusunnya. Sang ibu bekerja dari pagi buta sampai menjelang gelap, melakukan pekerjaan serabutan yang diberikan para tetangga. Ia bekerja sekeras mungkin demi mencari koin-koin dan lembaran-lembaran rupiah untuk kehidupan mereka. Randy tidak pernah tahu keberadaan bapaknya. Sejak ia bisa mengingat, ia hanya mengenal sosok sang ibu. Beberapa kali Randy kecil bertanya kepada ibunya tentang bapaknya, tetapi yang diterimanya hanyalah isak tangis dari sang ibu. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Sang ibu hanya mengatakan bahwa bapaknya sudah meninggal selama Randy masih dalam kandungan. Randy tetap penasaran tetapi tidak mendesak lebih jauh. Mungkin karena sang ibu berat hati memberikan penjelasannya. Randy belajar dengan giat di sekolah, bertekad untuk merubah hidup dan membahagiakan ibunya. Prestasinya di sekolah memberikannya beasiswa hingga ia bisa bersekolah di sebuah STM yang cukup terkenal di kota tempat mereka tinggal. STM tersebut dikenal sebagai pendidikan berkualitas dan lulusannya banyak diterima di pabrik-pabrik dan bengkel-bengkel. Selama bertahun-tahun, Randy dan sang ibu hidup di dusun terpencil itu. Ketika Randy menginjak kelas 3 STM, beberapa bulan menjelang kelulusan, ia begitu bersemangat. Dalam hatinya ia bertekad setelah lulus dari STM, ia akan bekerja dan mencari uang untuk sang ibu. Selama ini ibunya sudah banting tulang, bekerja keras dengan tubuh tua rentannya. Randy ingin membuat ibunya duduk diam di rumah saja, sementara ia mencari tulang punggung keluarga. Randy ingat sekali pagi itu dengan penuh semangat ia mandi. Selesai mandi, ia langsung menemui sang ibu yang sedang terduduk di depan rumah sambil mengasah parang. Karena dia mau ke sawah kerja serabutan. "Nak, kok jam segini sudah mandi?" Sudah ganteng anak ibu senyum-senyum terus dari tadi. "Memang mau kemana?" tanya ibunya. "Ibu lupa ya, hari ini kan pengumuman kelulusan Randy, Bu. Ibu doakan Randy biar lulus. Hasil lulus nanti Randy mau cari kerja buat ibu, biar ibu bisa diam di rumah. Biar Randy yang cari uang," jawab Randy. Ibunya pun hanya tersenyum sambil mengelus kepala anak semata wayangnya. "Iya, ibu doakan kamu. Mudah-mudahan kamu lulus dan dapat pekerjaan bagus," kata sang ibu. Tangan kasar penuh kapalan terasa keras di kulit kepala Sandy. Namun tangan kasar itulah yang menjamin dia hidup selama ini sejak dia kecil. Randy pun meneteskan air mata di pangkuan ibunya. "Bu, doakan Randy biar bisa sukses dan bisa membahagiakan ibu," ya, sambil terbata-bata. Pagi itu di gubuk kecil mereka, suasana haru menyelimuti Randy dan ibunya, Wati. Sampai tiba-tiba sebuah motor berhenti tepat di halaman rumah mereka. Ternyata itu Mail, salah satu sahabat karib Randy yang juga tinggal di dusun itu. "Ren, ayo buruan," seru Mail. "Tunggu dulu bentar lah," jawab Randy. Mail pun turun dari motor, menemui Randy dan tak lupa bersalaman dengan ibunya. "Sehat, Bu?" tanya Mail.
Alhamdulillah, jawab ibunya sambil mencium tangan Mail. Lalu bersamaan dengan Mail, Randy pergi ke sekolah. Sampainya di sekolah, sekitar jam 9, setiap siswa kelas 3 dikumpulkan di lapangan oleh kepala sekolah, guru-guru dan staf STM itu. Guru-guru kemudian membagikan amplop putih kepada masing-masing siswa yang berisi surat kelulusan. Semua siswa berharap-harap cemas, terutama siswa-siswa yang malas selama ini hanya menghabiskan uang orang tuanya. Amplop putih berisi kertas kelulusan itu seperti benda keramat di tangan mereka. Ketika peluit ditiup, semua orang langsung membuka lembaran amplop itu. Sorak-sorak pun terdengar dari siswa-siswa yang lulus pada tahun itu. Keberuntungan seperti sedang menaungi sekolah STM favorit di kota itu. Di tempat Randy sekolah, 100 siswa kelas 3 lulus semua. Lalu nama Randy pun dipanggil beserta 9 orang siswa lainnya yang masuk 10 besar dengan nilai tertinggi. Randy begitu bahagia meski hanya mendapat medali dengan gantungan kuningan. Namun itu adalah sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Setelah lulus seperti tradisi zaman dulu, Randy dan teman-temannya melakukan coret-coret baju dan konvoi di kota untuk merayakan kelulusan mereka. Sore harinya sekitar jam 3, Randy dan Mail pun pamit kepada teman-temannya untuk pulang ke rumah mereka. Mereka begitu bahagia mengendarai motor bebek tua milik bapaknya Mail. Mail yang membawa motor bertanya, "Ren, sudah ada rencana mau cari kerja keluar kota ya?" "Iya, kita mau mencari penghidupan yang lebih baik," jawab Randy. Namun saat mereka masuk ke dusun tempat mereka tinggal, Randy melihat beberapa orang sedang berduyun-duyun ke satu arah. "Itu orang-orang mau kemana ya?" tanya Randy. "Gak tahu Ren, ayo kita lihat," jawab Mail. Semakin lama mereka mengendarai motor, semakin terlihat banyak orang berkerumun di depan rumah Randy. Randy merasa ada yang aneh. "Kok di rumah saya banyak orang ya?" kata Randy sambil menunjuk. Begitu sampai di halaman rumah, orang-orang semua menoleh dengan pandangan sedih. Randy yang semakin bingung bertanya, "Ini ada apa?" Randy pun buru-buru turun dari motor dan berlari menuju ke dalam rumah. Orang-orang menyingkir dan begitu masuk, dia tak percaya dengan apa yang dia lihat. Di tengah rumah beralas semen kasar, terbaring sosok yang ditutupi kain samping. Beberapa tetangga ibu-ibu sedang membacakan surat Yasin. Randy berjalan perlahan menuju sosok yang terbaring di atas lantai kasar beralaskan tikar. Dia jatuh terduduk. Tangannya gemetar, air mata sudah tak terbendung lagi. "Ibu!" jerit Randy sejadi-jadinya. Sosok terbaring itu adalah ibunya, Wati, dengan wajah pucat tersenyum menutup mata. Ibunya yang selama ini menemani dan menghidupi Randy sejak dia kecil, kini telah meninggal dunia. Jerit tangis Randy sudah tak terbendung lagi. Baru tadi pagi dia berjanji ingin membahagiakan sang ibu, tapi begitu pulang, ternyata Allah lebih sayang kepada ibunya. Ibunya meninggal dengan senyum yang begitu indah di wajah pucatnya, seolah Allah menunjukkan tempat yang begitu indah untuk kediamannya. Tetangga-tetangganya berusaha menenangkan Randy yang begitu iba dengan keadaan ini. Pukulan batin yang begitu kuat akhirnya membuat Randy tak sadarkan diri. Ketika Randy tersadar, ibunya sudah selesai dimandikan dan tinggal menunggu disolatkan. Dengan badan sempoyongan, pikiran masih linglung, Randy mengambil air wudhu untuk menenangkan hatinya. Setelah berwudhu, dia mulai bisa menerima kenyataan, walaupun berat. Randy ikut menyolatkan sang ibu. Jam 5 sore itu, jenazah ibunya diusung dalam keranda diiringi kalimat tahlil menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Waktu pun berlalu pasca ditinggal meninggal sang ibu. Randy berusaha tegar menghadapi hidup yang entah seperti apa nantinya. Jam 8 malam itu, Randy duduk termenung sambil memegang selembar potret wajah sang ibu di depan rumahnya. Tiba-tiba datanglah motor bebek tua yang suaranya begitu familiar di telinga Randy. Ternyata Mail datang berkunjung beserta dengan bapaknya. "Assalamualaikum," sapa Mail. "Waalaikumsalam." "Masuk, Mang,"
Jawab Randy dengan nada tak bersemangat. Mail dan bapaknya pun masuk ke dalam rumah bersama Randy dan duduk menggelar tikar. Memang sengaja kesini, Ren. Memang khawatir sama kondisi kamu. Lapang dada, Ren. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Allah sudah menyediakan tempat terbaik untuk ibumu. Doakan dia, Ren. Jangan sampai kematian ibumu menghancurkan harapanmu dan harapan ibumu selama ini, kata bapaknya Mail. Randy pun tertunduk. Dia sadar bahwa meratapi kematian ibunya tidak akan membuat hidupnya lebih baik. Ren, sabar, kamu gak sendirian di sini, ucap Mail. Masih ada saya. Kita sudah berteman dari zaman kecil dulu sampai sekarang. Anggap saja saya dan keluarga saya sebagai keluargamu sendiri. Terima kasih. Kalau gak ada kamu sama Mamang, Randy gak tahu seperti apa nantinya. Jawab Randy penuh rasa syukur. Sudahlah, Ren, ini ada sedikit makanan, kamu makan nantinya, kata bapaknya Mail sambil menyerahkan rantang makanan. Oh, makasih Mang, repot-repot. Anggap saja Mamang ini bapakmu sendiri, Ren. Sudah, jangan sungkan sama Mama. Randy pun mengambil rantang itu dan menyimpannya ke dapur, lalu keluar lagi menemui Mail dan bapaknya. Nih, sebenarnya Mamang datang ke sini memang ada perlu sama kamu, kata bapaknya Mail. Ada perlu apa ya, Bang? Gini loh, Ren, kamu mau kerja nggak? Ya mau atuh, Mang. Siapa juga yang nggak mau kerja? Memangnya Randy habis lulus kan pengen kerja, Mang. Bapaknya Mail pun tersenyum. Nah, begini, saudara Mamang di kota lagi butuh mekanik baru. Nah, kebetulan kamu sama Mail kan udah lulus. Gimana kalau kalian berdua kerja di saudaranya Mamang? Saudara Mamang punya bengkel mobil di sana. Kamu bisa kan? Ya bisa lah, Mang. Sama saja kan yang kita pelajari di sekolah. Bukan cuma mobil, bukan cuma motor. Semua hal yang kita pelajari. Syukurlah kalau memang kamu setuju. Selasa depan kamu sama Mail berangkatlah ke sana. Masalah ongkos segala macam Mamang yang urus. Ngerepotin, Mang. Udah dikasih kerjaan, ongkos juga ditanggung sama Mamang. Bilang kamu itu udah kayak anak Mamang sendiri. Sudahlah, gak usah dipikirkan. Mamang sudah titip kalian harus saling jaga di kota besar nanti. Dan jangan bergaul macam-macam. Fokuslah bekerja demi masa depan kalian berdua, nasihat bapaknya Mail. Randy pun begitu bahagia. Masih ada orang yang peduli kepada dirinya yang hidup sebatang kara. Sampai akhirnya jam 9 malam, Mail dan bapaknya pun pamitan. Singkat cerita, hari Senin sebelum keberangkatan, Randy pergi ke pemakaman umum berziarah ke makam sang ibu. Dia pamit dan meminta izin di atas pusara, berharap sang ibu mendengar dari alam sana. Dia meminta doa restu untuk berangkat kerja ke luar kota. Lalu Mail dan Randy pun akhirnya berangkat bersama-sama, membawa sejuta harapan dan impian, mencari penghidupan baru di kota besar. Tak terasa Randy dan Mail sudah 1 tahun lamanya bekerja menjadi mekanik di bengkel mobil milik saudara Mail. Bos mereka begitu senang dengan pekerjaan Randy dan Mail yang selalu giat bekerja dan tidak pernah malas-malasan. Bahkan saking kapaknya Randy dan Mail, mereka langsung dikontrakkan sebuah rumah oleh bosnya itu. Terlebih karena ada ikatan saudara dengan Mail, gaji mereka pun cukup besar. Sebagian besar ditabung oleh Randy di bank untuk kehidupan tuanya nanti. Randy sudah berangan-angan ingin menikah dan punya anak 1 pun cukup. Dia bertekad membahagiakan anak dan istrinya nanti agar tidak terlantar seperti dirinya dan sang ibu dulu. Sampai suatu waktu ketika Randy sedang membenarkan sebuah mobil, salah satu mobil langganan di bengkel tempat dia kerja, dia terlihat begitu akrab dengan para pelanggan yang datang ke bengkel pamannya Mail. Permisi, terdengar suara dari seseorang menegur Randy. Pak, ada yang bisa dibantu? Tanya Randy kepada orang tersebut. Terlihat seorang laki-laki memakai jas hitam begitu rapi. Dari wajahnya, Randy menaksir usianya sudah 40 tahun lebih. Randy tidak tahu bahwa pertemuan dengan pria itu akan mengubah arah hidupnya selamanya.
Kerutan tua terlihat di kulit si laki itu. Oh, enggak, bapak sedang nyari yang namanya Randy. Oh, saya sendiri, Pak. Ada apa ya, Pak? Ini beneran Randy, anaknya Ibu Wati? Iya, Pak. Nama ibu saya memang Ibu Wati. Ada apa ya, Pak? Kok bapak bisa kenal dengan ibu saya? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Akhirnya ketemu juga. Ya Allah ya Rabbi. Randy. Ternyata seperti pinang dibelah dua. Randy terheran-heran. Kenapa bapak-bapak ini seperti begitu kenal dengan dirinya? Sedangkan Randy sendiri tak kenal sama sosok lelaki tua itu. Mohon maaf ya, bapak ini siapa? Perkenalkan, nama bapak Trisno. Bisa kita bicara sebentar? Ada hal yang penting yang mau bapak bicarakan. Bisa pak, sebentar ya. Randy pun menemui Mail yang sedang ada di kolong mobil. Mail, saya ada perlu. Kamu bisa nggak tangani dulu tuh mobil yang lagi saya benerin? Oh, siapa emang? Katanya sih penting. Ya udahlah, Gi, ucap Mail. Randy pun berlalu. Dia cuci tangan dulu yang belepotan oli. Setelah cuci tangan, Randy mengajak si lelaki tua yang bernama Trisno ke sebuah warung kopi di pinggir bengkel. Di warung kopi aja yuk pak, ngobrolnya biar enak. Ya, boleh, ucap Trisno. Sampai di warung kopi, Randy memesan 2 kopi hitam. Kopi hitamnya 2. Oh, nak Randy, siapa bapak ini dan dari mana? Kalau boleh tahu, kenapa bapak tahu dengan ibu saya? Sambil tersenyum, lelaki itu pun menjawab, nah, Randy, bapak seorang pengacara. Sudah setahun lebih bapak mencari-cari keberadaan kamu. Randy pun semakin mengerutkan kening keheranan. Ada apa ya pak? Agak kaget juga sih Randy dengar orang itu pengacara. Penasaran, Randy gak punya salah apa-apa. Gak pernah terlibat kasus kriminal apapun. Tapi kok ini pengacara nyari-nyari dia udah setahun. Jangan kaget nak Randy. Bapak adalah pengacara dari almarhum Pak Salim. Bapak kamu sendiri. Bapak saya? Iya. Kenapa Randy? Kaget seperti itu? Bentar pak, saya sendiri gak tahu siapa bapak saya. Jangankan wajah, namanya pun saya tak tahu. Sambil berkata begitu, si Trisno ini mengambil tas hitamnya dan mengeluarkan sebuah map plastik yang ternyata di dalamnya berisi beberapa lembar buku nikah. Ini bukti bahwa Randy adalah anak Pak Salim, klien saya. Randy pun dengan begitu fokus dan teliti membaca lembar surat nikah itu yang ternyata memang di situ tertulis nama Salim bin Rohidin dan Wati bin Sudarmo, ibu kandungnya sendiri. Di situ pun tertera 2 buah foto hitam putih yang merupakan foto ibunya sewaktu masih muda dengan seorang lelaki tampan dan gagah dengan kumis bab pelang. Tak terasa Randy pun meneteskan air mata. 20 tahun dia baru tahu wajah bapaknya seperti apa. Pak Salim. Setahun yang lalu beliau meninggal dunia karena sakit yang begitu parah. Jadi bapak saya sudah meninggal pak. Iya Randy, bapak kamu sudah meninggal. Dan semenjak bapak kamu meninggal, saya mencari-cari keberadaan kamu dan ibu kamu. Bagaimana keadaan ibu kamu saat ini? Ibu saya sudah meninggal pak, setahun yang lalu. Ya Allah ya Rabbi. Ya sudah, mungkin memang sudah takdir seperti itu. Lalu pengacara itu berkata lagi, nah Randy, sebelum bapak kamu meninggal dunia, dia membuat surat wasiat yang dipercayakan kepada saya. Pak Salim mempunyai sebuah rumah, dan dalam surat wasiatnya diserahkan kepada kamu. Bapak kamu bukan orang sembarangan. Dia adalah pemenang saham sebuah perusahaan besar. Hanya saja 2 tahun yang lalu, bapakmu menderita sebuah penyakit yang begitu parah, yang menghabiskan hampir seluruh hartanya, sampai beliau meninggal dunia, dan hanya mewariskan sebuah rumah untuk kamu, anak satu-satunya. Ternyata bapaknya Randy yang bernama Pak Salim, setelah berpisah dengan ibunya dulu tidak pernah menikah lagi, dan hanya hidup sendiri. Randy kurang paham apa penyebab perpisahan antara Salim dan Wati yang sekarang sudah meninggal. Pengacara Trisno hanya memberikan beberapa lembar berkas untuk dibaca dan ditandatangani oleh Randy. Termasuk di situ ada sertifikat rumah dan alamat rumahnya yang langsung diserahkan kepada Randy. Setelah urusan selesai,
Dia pun berpamitan dan mendoakan yang terbaik untuk kehidupan Randy. Sedangkan Randy masih duduk syok bengong, memegangi berkas yang dia terima dari Pak Trisno. Sampai dia lupa kopi yang dia pesan belum dia seruput. Sampai tiba-tiba Mail datang dan mengagetkannya. Ngagetin aja Mail, seru Randy sambil memegangi dada. Mail duduk di samping Randy dan bertanya, "Ada apa, Ren? Dari tadi kok malah bengong. Ada apaan sih?" Randy pun menceritakan kepada Mail, saudara tak saudaranya, tentang apa yang baru dia alami tadi. "Beneran kamu dapat warisan rumah dari almarhum bapak kamu?" tanya Mail dengan mata terbelalak. "Iya Ren, coba lihat alamatnya," kata Mail penasaran. "Lah, ini kan di kota ini," seru Mail setelah melihat alamat tersebut. "Iya, berarti selama ini bapak kamu tinggal di kota tempat kita kerja." "Ya Allah ya Ren, coba kalau dari dulu kita tahu, mungkin kamu masih bisa ketemu sama bapak kamu," kata Mail penuh penyesalan. "Sudahlah, mungkin itu sudah takdir," kata Randy mencoba menerima kenyataan. "Terus, Mail ini gimana? Kapan kamu mau tinggal di rumah ini? Atau gimana?" tanya Mail bingung. "Entahlah, saya masih perlu waktu. Nantilah saya pikirkan lagi," jawab Randy dengan ragu. Randy pun berdiri dan beranjak pergi kembali ke bengkel. Mail yang masih kaget dengan berita tersebut hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Randy, malang betul nasib temanku ini. Baru tahu bapaknya malah udah mati," gumam Mail. Waktu berlalu dan tiba suatu malam minggu di rumah kontrakan. Berbeda dengan para pemuda pada umumnya, malam minggu Randy dan Mail lebih memilih diam di kontrakan untuk mengirit biaya. "Mail, besok mau nggak temenin saya nyari rumah yang diwarisin sama almarhum bapak?" tanya Randy tiba-tiba. "Bolehlah, kapan?" jawab Mail tanpa ragu. "Besok pagi-pagi. Kalau nggak salah, kan ke daerah ini tuh kita tinggal naik bus doang kan?" kata Randy. "Ya iyalah, kalau perlu besok tanyalah sama si Mamang, naik apa aja kamu ke tempat itu," saran Mail. Besok paginya Randy dan Mail menanyakan alamat rumah itu kepada pamannya Mail. Setelah mendapat arahan, mereka pun naik bus dan melanjutkan perjalanan dengan angkot. Sampainya di tujuan, mereka langsung turun dan mencari alamat rumah tersebut. "Ini yang mana rumahnya ya?" tanya Randy sambil melihat deretan rumah mewah di kompleks perumahan tersebut. Randy dan Mail pun langsung bergegas menemui seorang satpam yang sedang berjaga. "Assalamualaikum Pak," sapa Randy. "Waalaikumsalam, ada perlu apa ya?" tanya satpam itu. "Pak, barangkali Bapak tahu alamat rumah ini," kata Randy sambil menunjukkan alamat tersebut. "Oh, rumah almarhum Pak Salim. Saya tahu, tapi bukan di sini. Adik jalan aja di jalan besar ini lurus terus. Nanti kalau ada rumah 2 lantai, gerbangnya gerbang besi dengan pagar beton berwarna putih. Nah, itu rumah almarhum Pak Salim. Ada yang jaga kok," jawab satpam itu dengan ramah. Randy pun berterima kasih dan mengikuti petunjuk satpam tersebut. Mereka menelusuri jalan besar yang semakin sepi dan jarang ada rumah. Sampai di penghujung jalan, mereka melihat sebuah rumah 2 lantai yang megah dengan gerbang besi dan pagar beton putih. "Mewah banget Ren, gede lagi rumahnya," kata Mail sambil melihat-lihat ke dalam gerbang yang terkunci. "Kata satpam tadi kan ada yang jagain, coba panggil," kata Randy. Randy pun memanggil seseorang yang terlihat sedang bekerja di halaman. "Assalamualaikum Pak, ada perlu apa?" tegur lelaki tua yang membawa barang seperti habis berkebun. "Maaf Pak, ini benar rumahnya Pak Salim?" tanya Randy. "Ya, ini rumahnya. Ada perlu apa ya?" jawab lelaki itu. "Saya Randy, anak dari almarhum Pak Salim," kata Randy sambil memperkenalkan diri. Lelaki tua itu yang bernama Misno langsung membuka kunci gerbang dan memeluk Randy sambil menangis. "Ya Allah ya Randy, sudah segede ini. Dulu waktu kamu dan ibumu tinggal di sini, kamu masih bayi. Masuk-masuk," kata Misno dengan haru. Randy dan Mail pun masuk ke halaman rumah yang begitu luas. Kalau di kampung, ini sudah jadi rumah 2 tuh, gumam Mail sambil terkagum-kagum. Rumah 2 lantai yang megah itu terlihat gelap dan kosong. Mungkin karena sudah lama tak dihuni.
sejak Pak Salim meninggal. Mereka pun masuk ke dalam rumah, ditemani oleh Wisnu yang masih terharu melihat Randy. Masuklah ke ruang tamu yang lebih besar dari rumah kontrakan mereka berdua. Ruangan itu dipenuhi dengan perabotan antik dan mewah, memberikan kesan yang kontras dengan suasana gelap dan menyeramkan. Mungkin kita nyalain lampu kali ya, Ren? Saran Mail. Randy mengangguk. Iya, coba cari saklarnya. Setelah beberapa saat mencari, Mail akhirnya menemukan saklar dan menyalakan lampu utama ruangan. Seketika, ruangan yang tadinya gelap kini terang benderang. Namun hal itu justru semakin memperlihatkan betapa besarnya rumah itu, membuat mereka berdua merasa kecil. Ini kayak rumah di film-film horor, Ren, kata Mail sambil menelan ludah. Randy tertawa kecil. Dia kan bikin takut, Mail. Ini rumah bapakku. Cuma perlu waktu untuk terbiasa. Mereka melanjutkan menjelajahi rumah. Terlihat-lihat setiap sudut dan ruang yang ada. Ada ruang makan besar dengan meja panjang, dapur modern yang lengkap dengan peralatan masak yang mahal, serta ruang kerja dengan rak-rak buku. Ketika mereka mencapai tangga menuju lantai 2, mereka mendengar suara aneh seperti langkah kaki yang menyeret di atas mereka. Mereka saling pandang dengan raut wajah terkejut. Apa itu tadi? Tanya Mael dengan suara bergetar. Randy mengangkat bahu. Mungkin angin, yuk kita lihat ke atas. Dengan hati-hati mereka menaiki tangga. Setiap langkah terasa berat dan penuh ketegangan. Ketika mereka tiba di lantai 2, suasana semakin gelap dan dingin. Mereka berjalan menyusuri lorong, membuka pintu demi pintu. Ada beberapa kamar tidur, kamar mandi, dan satu ruang besar yang tampak seperti ruang keluarga. Ren, lihat ini. Mail memanggil ke dalam salah satu kamar. Randy masuk dan melihat Mail berdiri di depan sebuah meja kecil dengan sebuah foto keluarga yang sudah usang. Foto itu menunjukkan seorang pria dan wanita dengan bayi di tangan wanita tersebut. Ini ibu bapakku, kata Randy sambil memegang foto itu. Aku nggak pernah lihat foto ini sebelumnya. Mail menepuk bahu Randy. Kamu harus simpan baik-baik foto ini, Ren. Ini bagian dari kenanganmu. Randy mengangguk, merasa emosional. Mereka kemudian melanjutkan menjelajah, sampai akhirnya mereka sampai di sebuah pintu besar yang terkunci. Ini apa ya? Mail bertanya. Randy mencoba membuka pintu itu, tapi tidak berhasil. Terkunci. Mungkin ini ruangan yang bapakku nggak mau orang lain masuk. Mail mengangguk. Mungkin kita bisa cari kuncinya nanti. Mereka kemudian memutuskan untuk turun kembali ke lantai bawah. Ketika mereka mencapai ruang tamu, mereka merasa sedikit lega karena suasana tidak lagi sekelam tadi. Ren, kamu bakal tinggal di sini? Tanya Mail. Randy berpikir sejenak. Mungkin. Aku masih perlu waktu untuk memutuskan. Tapi ini rumah bapakku, dan aku merasa punya tanggung jawab untuk merawatnya. Mail tersenyum. Apapun keputusanmu, aku dukung, Ren. Mereka berdua kemudian duduk di sofa besar di ruang tamu, merasa lelah namun puas setelah menjelajahi rumah besar itu. Mereka tahu bahwa ini adalah awal dari petualangan baru, dan mereka siap menghadapi apapun yang datang. Randy dan Mail merasa ada yang aneh saat menjelajahi lantai bawah rumah tersebut. Setiap langkah yang mereka ambil seolah diikuti oleh sosok tak kasat mata, membuat mereka semakin merasa tidak nyaman. Lantai bawah terdiri dari satu kamar tamu, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Setelah selesai menjelajah, mereka menaiki tangga menuju lantai 2. Di lantai 2, suasananya agak terang dan lebih hangat. Mereka menemukan sebuah ruangan besar, seperti ruang tamu dengan deretan sofa mewah dan 3 buah kamar. Randy menatap ketiga kamar tersebut dan memutuskan untuk membuka salah satunya. Kamar pertama berisi ranjang spring bed yang sangat empuk, membuat Randy kagum karena seumur hidupnya belum pernah tidur di kasur senyaman itu. Kamar mandi di dalam kamar tersebut juga sangat mewah. Kamar kedua berbentuk seperti kamar kerja, mungkin milik almarhum ayah Randy. Ketika mereka keluar dari kamar kedua dan menuju kamar ketiga, Randy berusaha membuka pintu kamar tersebut, tapi pintu itu terkunci rapat. Mana sih? Gak bisa dibuka, Ren. Coba aja, kata Mail.
ternyata terkunci rapat. Mungkin besok kita tanyain kuncinya ke Pak Misnon, jawab Randy. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan dua kamar yang terbuka dan menunda membuka kamar terakhir hingga bisa menanyakan kuncinya ke Pak Misnon. Setelah puas menjelajah, Randy dan Mail merasa lelah, akhirnya tertidur di kamar masing-masing. Ketika Randy bangun, ia tidak menemukan Mail di sampingnya. Ia pun keluar dari kamar dan turun ke bawah sambil memanggil-manggil nama Mail, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya, Randy keluar rumah dan melihat sosok laki yang berdiri membelakangi di halaman belakang. Pakaian lelaki itu mirip dengan yang dikenakan Mail. Di sini ternyata orangnya, pikir Randy sambil berjalan mendekat. Mail, kamu ngapain di sini? Tanya Randy. Orang itu pun berbalik. Kamu Ren? Bikin kaget aja. Dari tadi malah bengong di sini. Lihat apaan? Tanya Randy. Enggak, cuman pengen lihat-lihat aja. Jawab Mail sambil tersenyum aneh. Udah mandi belum? Aku mau mandi dulu, kata Randy. Udah tadi, jawab Mail. Ya udah, besok jangan lupa kita berangkat lagi ke bengkel. Minta izinlah sama si bos. Mulai besok kita tinggal di sini, kata Randy. Randy kemudian masuk ke dalam rumah menuju kamar mandi. Begitu masuk, ia terkejut melihat Mail keluar dari kamar mandi dengan handuk di kepala, mengeringkan rambut. Udah ganti baju, kata Mail sambil berjalan melewati Randy yang terdiam terpaku. Randy langsung lari keluar rumah menuju halaman belakang. Tetapi sosok Mail yang tadi berdiri di sana sudah tidak ada. Ia pun lari kembali ke lantai 2, masuk ke kamar, dan dengan napas tersenggal-senggal menceritakan kejadian tersebut kepada Mail. Astagfirullahaladzim. Terus yang tadi di luar siapa? Tanya Randy dengan wajah pucat. Mail yang keheranan hanya bisa menggeleng. Apa sih Ren? Kamu ini kayak orang ketakutan habis ketemu setan. Randy menyadari bahwa ia memang baru saja bertemu dengan sosok yang bukan Mail, melainkan sesuatu yang lebih menyeramkan.